Halo, gue Randy. Di depan gue ini udah ada kabel-kabel yang kayaknya bakal oke ya. Di sini ada Vention, sama di sini ada dari Delcel. Nah, kalau Delcel ini bukan barang yang bakal oke banget, tapi ini gue udah pernah tes, gue udah pernah beli. Ini salah satu kabel yang bisa ngurangin potensi kesetrum. Oke, nanti gue langsung praktekin aja. Kalau di video sebelumnya kan kita udah pernah, gue udah kasih lihat ya beberapa kabel yang bisa bikin nggak kesetrum. Rata-rata sebenarnya bukan kabel mahal. Justru kabel mahal yang gue coba cuma cocok buat charger mahal juga yang emang udah nggak nyetrum. Cuma kalau kayak gini-gini ini ampernya bagus, nggak ngedrop. Ini juga bagus, PD-nya nggak ngedrop. Kelasnya Anker pun sebenarnya yang ini tetap nyetrum ya, walaupun Anker tuh hitungannya mahal. Nanti gue coba kasih lihat. Wah, kotaknya beda sama yang gue beli kemarin. Masih nyetrum masih ini nggak ya? Moga-moga masih nggak nyetrum deh. Oke, nggak apa-apa, kita coba praktekin aja langsung. Kita ini dulu aja ya, sambil kita tes. Nanti kalau 100 watt itu harusnya udah ada e-markernya. Nanti kita cek ada e-markernya atau enggak. Soalnya kalau ada e-marker itu biasanya udah kabel-kabel bagus ya. Walaupun e-markernya e-marker universal. Nanti e-marker itu apa? Sambil gue jelasin. Ini gue kasih contoh aja, kasih contoh dulu. Ini kan 0 wattnya 0 ya. Sebenarnya kecil banget, cuma ini tes pen yang nggak ada baterainya ya. Jadi kalau gue ngetes pakai ini kalau kabelnya USAMS, ini kan salah satu kabel bagus sebenarnya. Di markernya kebaca 100 watt. Ini kalau kita cek ini nyala, ada nyalanya. Nah, ini kelihatannya nyala ya. Kelihatan nyala. Nah, kalau kita pakai Delcel, ini Delcel Maxi ya. Moga-moga barangnya masih sama nih. Soalnya ini gue udah beli 2 kemarin, dan menurut gue ya walaupun bukan kabel yang bagus banget gimana, tapi gue berasa lebih nyaman, lebih aman pakai ini. Kenapa? Karena ini walaupun chargernya nyetrum, potensi nyetrum, kalau dipegang sih nggak akan ya. Cuma kalau kena kulit tipis tuh suka kadang-kadang nyetrum. Dan kalau misalnya kalian pakai HP murah, pakai charger murah, itu layarnya bisa geter-geter. Nah, kalau ini nggak nyala sama sekali. Lampunya nggak nyala sama sekali ya. Nah, itu bedanya. Jadi ini salah satu kabel yang gue bisa rekomendasikan. Tapi kalau kalian cari yang ada e-markernya, ini bukan kabel yang ada e-markernya. Kabel tes ini dulu, kalian tes Zico-nya. Pakai kabel ini support nggak? Nanti baru gue kasih lihat e-markernya. Masih kebaca 65 watt. Zico ini termasuk bagus ya. Jadi mantap banget. Cuma nggak support fog sama super fognya aja yang dari Oppo. Dia PD bisa, Apple bisa. BC ini gue lupa apa. BC. Samsung ada, Huawei bisa, Qualcomm, QC, Quick Charge bisa sampai 4, 14, 5 nggak bisa ya. PE itu yang MediaTek punya. Kalau BC itu gua apa ya, gue lupa. Tapi ini hampir semuanya bisa. Kalau buat Xiaomi udah pasti kurang, nggak bisa juga sama kayak Fog, karena dia butuhnya di atas 6 ampere biasanya, 6 ampere, 6,5 ampere. Tapi ini kabelnya cuma 5 ampere doang. Oke, kita coba Mi PD trigger ya.
fail to detect ya, jadi nggak bisa memang kotaknya kayak gini 100 watt. Simpel aja sih, ini 200 meter ya. Ini masih sama detect-nya. Coba ke Xiaomi A, mestinya situ sih. Ya emang nggak bisa ya, jadi memang nggak support Xiaomi. Kita coba cek kabelnya ada e-marker chipnya atau enggak. Nih kalau misalnya ini USB 3.2 Gen 2 ya, jadi speednya juga kenceng. Kelihatan ini 20 volt 5 ampere. Tapi vendornya memang ini vendor yang universal. Oke, ini kita coba ganti. Ini cabut, dia finding doang. Kita pakai yang dari Delcel. Nah kalau Delcel ini cuma finding doang, jadi e-marker chipnya ini dia nggak kedetek ya. E-marker chipnya nggak kedetek, tapi ya kekurangannya itu aja. Sekarang kita coba bandingin ya resistennya ini apa, kabel Delcel sama USAMS. Ini pakai resistance. Ini gue jadiin reference dulu ya. Oh sorry, belum di load. Ini loadnya 50 ampere. Ini gue ganti ke kabelnya USAMS. Harusnya malah ini nggak adil, kenapa? Karena ini ada LED-nya ya. Jadi nggak bisa dibandingin sebenarnya. Tapi ampernya malah lebih gede. Malah lebih bagus hasilnya pakai USAMS. Oke, kita ulang. Ini kita jadi reference. Nanti kita ganti ke kabelnya. Ini ya. Delcel lagi ya. Ini udah kita jadi reference. Kita matiin. Jadi patokannya gue pakai USAMS LED loh ya. Dan ini nggak ada LED-nya. Ya, 1, 2, 3 mili ohm ya, ini harusnya mili ya, mili apa mikro gue nggak tahu, tapi ini termasuk kecil, tapi udah jelas ini di bawah, kelasnya di bawah USAMS. Tapi kalau masih mikro begini, masih ohm gini, ini masih mendingan. Oke. Ya, jadi ini gue cukup menyarankan buat kalian yang pakai charger murah. Ya, bukan charger murah, charger yang potensinya trump. Itu bisa pakai kabel Delcel ini. Sekarang kita coba buka yang Vention. Nanti kita balik entasnya, kita cek resistance-nya dulu. Ini kabel serba bisa ya, jadi udah USB 4 dan udah 240 watt. Jadi kalau rata-rata yang 240 watt itu jarang yang 40 Gbps, jarang yang USB 4. Tapi ini Vention udah ada. Kalau kita cari di USAMS atau ini, malah USB-nya USB 2 ya. Kalau yang 240 watt. Kalau yang kayak USAMS itu USB 3 Gen 2 malah. Udah bisa USB 3 Gen 2. Cuma rata-rata yang gue beli merek USAMS yang 240 atau Ugreen dan lain-lain itu gue udah tes, itu malah cuma support di USB 2 aja. Sayangnya seperti itu. Dan ini kemarin
rekomendasiin sama si Tony di grup. Jadi gue langsung ambil aja karena gue bener-bener penasaran sama perkabelan kayak gini. Wow, ini kabelnya tebel sekali ya, tebel dan kaku kabelnya. Packagingnya juga mantep banget. Tapi sayangnya ini masih masih di luar, di Fansion Indonesia itu belum masukin ini. Kalau udah bisa masukin ini sih keren banget. Ini salah satu yang termurah dan speknya bisa gini baru di Fansion. Nah, ini kita cobain resistance-nya dulu aja. Oh, hampir nggak ada ya, kelihatan 0. Oke, jadi ini benar-benar lumayan banget. Oke, kita langsung lanjut cek PD markernya. PD markernya kita coba cek. Oh, bisa. Wow, wow. Wow. Oke, ini kelihatan ya. USB 4 Gen 3. Vendornya ini bukan vendor universal. Panjang ini kurang lebih 1 meter. Benar. 5 volt, supportnya 5 volt sampai 5 ampere. Hardware-nya ada, firmware-nya ada. Wow. Oke. Ini kabel, bisa dibilang kabel bagus ya berarti ya. Jadi ini yang support tadi yang gue cerita, ini bukan satu-satunya sih, termurah lah, 240 watt termurah yang udah support USB 4. Nah, ini kita coba sambil cek nyetrum atau enggak. Biasanya sih nyetrum ya. Biasanya tetap ada. Nah, tetap ada. Ini angker ya. Biasanya tetap ada. Jadi kalau misalnya pakai ginian, usahain pakai charger ori, atau kalau nggak charger ori ya memang charger yang nggak nyetrum kayak Baseus gitu, termasuk aman, termasuk relatif jauh lebih aman dibanding angker. Usams, kalau Usams dibolak-balik. McDodo juga lumayan. Ya, paling gitu aja ya. Ini menarik, ini jadi salah satu koleksi gue lagi nih, salah satu kabel bagus ya. Kalau ngomongin fungsi ya kalian harusnya tahu juga sendiri lah ya, mungkin bisa lebih tahu daripada gue, lebih sering nonton yang lain. Kecepatan pastinya, kalian mau transfer konten 4K juga oke banget ini. Nah, bahkan dia klaimnya 8K ya tadi ya. Iya, kontennya malah 8K 60 Hz. 8K 60 fps aja dia kuat. Oke. Cakep banget. Cuma balik lagi kalau kalian punya laptop atau PC yang cukup ya. Kalau gue sih nggak punya, cuma emang demen aja gitu punya gini-gini ya. Ya jadi itu. Jadi kalau yang DLSL ini biasanya gue pakai buat charger yang menurut gue kurang oke, kayak ini Anker, Zico sama Senio. Itu gue pakai DLSL buat ke HP-nya. Jadi supaya nggak nyetrum, lebih aman buat layar juga. Tapi kalau bisa buat HP lebih baik pakai charger bagus ya. Charger bagus yang nggak ada strum-strumannya. Itu lebih aman buat layar. Dan kalau kalian nyari kabel yang super power, super banget, kalian bisa beli ini aja sekalian. Jadi beli satu kabel bisa buat semuanya ya, kecuali Vogue ya. Vogue gitu-gitu tetap nggak kuat karena ini emang cuma 5 ampere voltasenya aja yang dibuat 50 watt 50 volt. Oke, ini udah ditulis USB 4. Oke, gue cukup puas dengan pembelian kali ini ya. Kalau menurut kalian informasi ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, sama di share ke
teman-teman kalian. Oke, demikian Randy, semoga video bermanfaat. Terima kasih.